Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bagong Cerpen. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang seram dan menarik untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like pada video ini, subscribe channel Bagong Cerpen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Maskur, lelaki berusia 50-an, tiap sore mendorong gerobak mie ayamnya menyusuri gang-gang permukiman di pinggiran kota Wonosari. Tubuhnya kurus, kulit legam terbakar matahari, dengan suara serak yang kerap memanggil. Mie ayam, panas murah. Gerobaknya sudah tua, catnya mulai terkelupas. Tapi suara roda besi yang berderit pelan itu seolah jadi penanda kedatangannya, dikenal warga sebagai suara yang membawa rasa kenyang, sekaligus keteduhan di tengah sore. Pak Maskur tinggal di rumah kecil, semi permanen di tepi sawah, sendirian, sejak istrinya meninggal 3 tahun lalu. Anak semata wayangnya merantau ke Kalimantan dan jarang menghubungi. Untuk hidup, Pak Maskur mengandalkan mie ayam jualannya yang sederhana, kuah bening, suwiran ayam kecap, dan sedikit bawang goreng. Maskur, jangan lewat jalan lempung ya. Banyak cerita nggak enak, ujar Bu Rini, pelanggan setianya, sambil menerima semangkuk mie ayam panas. Pak Maskur hanya mengangguk. Jalan lempung memang dikenal warga sebagai tempat yang nggak beres. Jalan tanah yang gelap dan sunyi itu membelah. Hutan kecil yang kini jadi jalur alternatif menuju kampung seberang. Dulu tempat itu ramai, tapi sejak 2 kecelakaan motor beruntun tanpa sebab jelas, jalan itu sepi, hanya dilalui orang nekat atau tak tahu cerita. Tapi malam itu, setelah jam 8 dan mie ayamnya belum laku separuh, Pak Maskur mulai mendorong gerobaknya ke arah yang berbeda. Dia kehabisan gas dan tak ada warung buka di rute biasa. Dengan sedikit ragu dia belok ke jalan lempung. Langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup pelan membawa bau daun basah dan tanah lembab. Suara malam begitu jelas. Gesekan ranting, dengung serangga, dan langkah roda gerobaknya sendiri. Di tengah jalan dia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Suara langkah kaki pelan seperti sandal yang diseret. Dia menoleh cepat. Tak ada apa-apa. Hanya gelap dan kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Mungkin perasaan, gumamnya, mendorong gerobak lebih cepat. Namun, ketika sampai di tikungan terakhir, suara langkah itu muncul lagi, lebih dekat, lebih nyata. Dia berhenti, diam, menunggu, napasnya menahan. Dari balik bayang-bayang pohon waru besar, terdengar suara perempuan memanggil, pelan dan serak. Pak, mie ayamnya, 1. Pak Maskur menoleh. Tak ada siapapun. Jalan lempung tetap sepi, tapi semangkuk-mangkuk kosong di gerobaknya bergeser sendiri, jatuh ke tanah dan pecah. Tangannya gemetar, dan entah kenapa, udara di sekitarnya tiba-tiba bau amis. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Maskur merasa gerobaknya lebih berat dari biasanya, seolah ada yang ikut menumpang, dan dia belum tahu, itu baru permulaan. Sejak malam melewati jalan lempung itu, Pak Maskur tidak lagi sama. Gerobaknya yang biasanya hanya mengeluarkan bunyi roda berderit, kini seperti membawa suara lain. Kadang-kadang, saat ia mendorongnya dalam keheningan, terdengar desis pelan dari dalam kotak kuah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Maskur memutuskan untuk kembali ke rute lama. Tapi malam tetap terasa dingin dan sunyi, meski jalan yang ia lalui lebih ramai. Suara mie ayam, miliknya kini terdengar lebih pelan, seolah berat di kerongkongan. Ia mulai sering menoleh ke belakang, meskipun tak ada siapa, pun berhenti pada suatu sore. Saat sedang mempersiapkan bahan jualan di dapur kecil rumahnya, ia mendengar suara mangkuk beradu. Padahal tak ada angin, tak ada binatang. Ia masuk ke ruang depan, semua tampak normal. Tapi dari jendela dapur yang terbuka, terdengar lagi suara. Pak, 1 mangkuk, ayamnya banyak. Suara perempuan, sama seperti malam itu. Tapi sekarang,
Di siang hari, seketika bulu kuduk Pak Maskur berdiri. Bismillah, bisiknya pelan. Malam itu, saat ia memulai jualan, satu hal aneh terjadi. Ada seorang pembeli lelaki muda baru pertama kali terlihat di kampung. "Pak, mie ayamnya 2, tapi 1 jangan pakai seledri ya, buat istri saya." Pak Maskur mengangguk dan mulai meracik, tapi saat hendak menyerahkan mangkuk kedua, lelaki itu tiba-tiba menatapnya dalam-dalam. "Istri saya suka sekali mie ayam, tapi dia sudah lama meninggal." "Aneh ya Pak, tadi dia bisik ke saya buat beli ke gerobak Bapak," ucapnya sambil tersenyum kaku. Pak Maskur terdiam, mangkuk itu gemetar di tangannya. Ia hanya menyerahkan mie itu tanpa berkata apa-apa, dan lelaki itu pergi perlahan, menyusuri gang kecil, menuju arah jalan lempung. Malam semakin larut. Saat ia membuka laci tempat sendok dan garpu, ia menemukan satu mangkuk kecil yang belum pernah ia miliki. Mangkok kuno bermotif bunga merah. Di dasar mangkuknya, ada bercak merah kecoklatan yang tak bisa dihapus. Di balik gerobak, suara-suara pelan mulai terdengar. Suara hirupan kuah, sendok yang diketuk-ketukkan, dan suara perempuan pelan. "Enak Pak, besok saya datang lagi." Pak Maskur mematung. Napasnya dangkal. Malam semakin sunyi, tapi ia merasa tak sendiri lagi di gerobaknya. Dan entah mengapa, sejak malam itu, mie ayamnya mulai laku keras. Bahkan pelanggan baru bermunculan dari arah jalan lempung. Malam demi malam gerobak mie ayam Pak Maskur makin ramai. Aneh, mengingat sebelumnya dagangannya hanya laku di jam-jam awal, kini ia bisa habis jualan sampai larut. Yang membuatnya heran, sebagian besar pembeli datang diam-diam, tanpa suara langkah, muncul entah dari mana, dan tak pernah menyebut nama. Kadang, mereka hanya menunjuk. Kadang, hanya berdiri diam, menunggu tanpa bicara. Beberapa bahkan menyodorkan uang lusuh, kotor oleh tanah dan bau apek. Tapi anehnya, setiap ia hitung di rumah, uang itu kembali bersih. Malam itu Pak Maskur memilih mangkal di pertigaan kecil dekat area pemakaman desa. Ia sebenarnya tak pernah berdagang sejauh itu, tapi gerobaknya seperti didorong oleh rasa penasaran atau sesuatu yang lain. Ketika tengah menyusun mangkuk bersih, seorang ibu tua datang dari arah makam. Jalannya pelan, menyeret kaki, pakaiannya kebaya coklat lusuh, matanya cekung dan tak menatap langsung. "1, tapi jangan pakai ceker, saya alergi." Pak Maskur diam. Ia tidak pernah menyediakan ceker, tak pernah. Tapi ia tetap meracik mie itu dengan tangan gemetar. Setelah menerima mangkuk, ibu itu duduk di bawah pohon besar, makan perlahan, tak bersuara. Lalu menghilang. Bukan berjalan pergi, tapi benar-benar hilang begitu saja. Pak Maskur mendekat ke tempat duduknya. Tak ada bekas langkah, hanya mangkuk kosong yang masih mengepulkan uap dan sejumput tanah merah. Keesokan paginya Pak Maskur memutuskan menemui Pak Lurah. Ia ingin tahu siapa sebenarnya perempuan tua itu. "Ada satu yang mirip dengan ciri-ciri Bapak sebut. Tapi itu Bu Karsih, sudah lama meninggal. Tahun lalu," ucap Pak Lurah sambil mengernyit. "Dimakamkan di mana?" tanya Pak Maskur pelan. Pak Lurah menunjuk arah pemakaman. Di bawah pohon waru besar, dekat pertigaan tempat Bapak jualan itu. Pak Maskur menelan ludah. Ia pulang dengan langkah lunglai, tapi tak bisa berhenti bertanya dalam hati, kenapa semua mulai terjadi sejak malam ia lewat jalan lempung. Malamnya, sebelum berangkat jualan, Pak Maskur membersihkan gerobak. Saat membuka kotak kuah, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tak bisa bergerak selama beberapa menit. Seutas rambut panjang, hitam dan basah, melilit sendok sayur. Dan saat ia menatap ke cermin kecil di samping gerobak, ada bayangan perempuan berdiri di belakangnya, diam, tersenyum. Pelan, suara itu berbisik, "Teruskan saja Pak, nanti gantian saya bantu larisin." Sejak malam itu Pak Maskur tidak pernah kekurangan pembeli. Gerobaknya tak pernah pulang dalam keadaan sisa. Anehnya, ia tak pernah merasa benar-benar ingat siapa saja yang membeli.
Yang ia ingat hanyalah wajah-wajah samar di balik kabut, suara-suara, lirih, dan uang yang seakan bertambah sendiri di laci kayu kecil di bawah kompor gas. Suatu malam, saat sedang membereskan mangkuk-mangkuk kotor di rumah, ia mendapati satu lembar uang sobek separuh dengan noda merah di ujungnya. Ia hendak membuangnya, namun begitu tangannya menyentuh uang itu, telinganya berdenging, dan suara perempuan terdengar jelas seolah berdiri di belakangnya. "Uangnya jangan dibuang, Pak. Itu bagian saya." Pak Maskur menoleh cepat. Tak ada siapapun, tapi dinding dapurnya kini seperti berembun dan di sana samar seperti ada bekas tangan yang meninggalkan jejak basah dari luar. Beberapa hari kemudian Pak Maskur mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya ia berada di bawah pohon waru besar tempat pemakaman. Ada perempuan tua berdiri di sana, tangannya menunjuk gerobaknya. "Jangan berhenti, biar mereka yang lapar, kenyang di tempat Bapak." Di belakang perempuan itu, puluhan sosok berdiri diam. Wajah mereka pucat, sebagian rusak seperti terbakar atau membusuk, tapi semuanya tersenyum. Sambil menunggu semangkuk mie. Saat ia terbangun, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Di luar rumah, suara roda gerobaknya terdengar berderit sendiri. Esok, malamnya Pak Maskur dipanggil oleh Bu Rini, tetangganya. Anak perempuan Bu Rini demam tinggi sejak sore, menggigil dan tak sadarkan diri. Kata Bu Rini, sejak makan mie ayam 2 hari lalu, anaknya mulai meracau, memanggil-manggil Mbak berbaju putih yang katanya ikut pulang dan berdiri tiap malam di ujung tempat tidurnya. Pak Maskur hanya terdiam. Ia tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Tapi sebelum ia pergi, Bu Rini menahan lengan bajunya dan berbisik. "Kurangin jualan malam, Pak. Ada yang ikut, saya lihat." Waktu itu, di belakang gerobak. Pak Maskur pulang dalam diam. Sepanjang jalan pikirannya berkecamuk. Tapi ketika sampai rumah dan membuka laci penyimpanan uang, ia tertegun. Jumlahnya 2 kali lipat dari biasanya. Di antara lembaran itu, selembar kain kafan kecil terlipat rapi. Dan malam itu, mimpi kembali datang. Tapi kali ini bukan hanya bisikan. Dalam mimpinya, Pak Maskur duduk bersila di depan perempuan tua itu, dikelilingi asap dupa. Di hadapannya, mangkuk mie ayam mengepul, dengan isian yang bukan lagi suwiran ayam. Perempuan itu tersenyum. "Kalau ingin terus laris, Pak, jangan pilih-pilih yang makan. Sudah sebulan lebih gerobak Pak Maskur tidak pernah sepi pembeli. Tapi semakin laris mie, semakin berat beban yang ia rasakan. Berat di tangan, berat di dada. Ada yang berubah dari mie ayamnya, bukan rasa, tapi suasana saat ia meracik. Waktu memotong, ayam sering ada bagian daging yang menghitam tiba-tiba. Kadang dagingnya masih segar tapi terasa berlendir. Namun tiap kali ia hendak membuang, suara dalam benaknya membisik. Jangan disia-siakan. Itu disukai mereka." Suatu malam ia berjualan di dekat perempatan tua yang dulunya pasar tradisional. Sekarang sepi, banyak bangunan terbengkalai, lampu jalan mati, tapi entah mengapa ia terdorong ke sana. Saat ia selesai menyusun piring, sekelompok orang muncul dari kegelapan. Diam, berdiri rapat tak bersuara. Wajah-wajah mereka pucat, mata kosong, sebagian menatapnya tanpa berkedip. Pak Maskur tahu, ini bukan pembeli biasa. Tapi tangannya bergerak sendiri meracik mie. Satu persatu, mereka duduk di bangku plastik reot yang entah muncul dari mana. Tak ada yang bicara tapi semua makan. Cepat, rakus, kuah tumpah ke tanah, mangkuk terlempar, namun tak ada yang peduli. Mereka seperti kelaparan bertahun-tahun. Hingga satu orang di antara mereka, seorang lelaki berwajah hancur dan lidah terjulur panjang, mendekat ke gerobak dan berbisik. "Kurang satu, Pak. Yang paling lapar belum kebagian." Pak Maskur tersentak. Tangannya gemetar. Ia membuka laci mangkuk dan menemukan satu mangkuk kecil dengan retakan halus di sisi. Mangkuk itu tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia tuangkan mie terakhir ke sana. Tapi sebelum ia menyerahkan, suara anak kecil terdengar memanggil. "Pak Maskur, Pak Maskur."
Seorang bocah laki-laki sekitar usia 9 tahun berdiri di seberang jalan. Anak tetangga yang kadang bantu dorong gerobaknya. Ia tampak bingung, ketakutan. "Ada yang manggil saya dari sini? Suara perempuan," katanya sambil menunjuk arah gerobak. Pak Maskur langsung tersadar. Ia tengok mangkuk terakhir di tangannya. Isinya sudah kosong, tapi ia belum menyerahkannya ke siapapun. Di tanah ada bekas jejak kaki kecil mengarah ke gerobaknya. Dengan cepat ia mendorong gerobak menjauh, menarik si anak pergi tanpa banyak kata. Saat menoleh ke belakang, semua pembeli tadi sudah tak ada. Tapi di bawah gerobaknya, seperti ada sisa kuah berwarna hitam menetes pelan, dan bau amis itu kembali menguar. Malam itu Pak Maskur tak bisa tidur. Ia hanya duduk di depan cermin kecil di ruang tamu. Dari pantulan cermin itu, ia bisa melihat seluruh dapurnya. Dan di sana berdiri perempuan tua berjubah putih, menatapnya dalam-dalam. "Jangan mundur sekarang, Pak, satu tumbal lagi." Lalu semua beres. Malam-malam Pak Maskur kini selalu berakhir dengan tangan gemetar, napas memburu, dan mata yang enggan terpejam. Tapi gerobaknya tetap didorong setiap sore, menelusuri jalan-jalan sepi yang bahkan anak-anak pun enggan lewati. Seolah ada yang memaksanya, bukan hanya karena uang tapi karena rasa bersalah yang makin lama makin nyata. Beberapa pelanggan mulai mengeluh. Ada yang berkata kuah mie ayamnya berbau aneh, seperti darah basi. Ada yang melihat belatung kecil muncul di dasar mangkuk. Tapi anehnya, mereka tetap menghabiskan mie itu. Dan mereka kembali esoknya dengan wajah lebih pucat, mata lebih dalam. Sore itu, ketika sedang mencuci gerobak, Pak Maskur melihat benda hitam menyangkut di saringan kuah. Ia tarik perlahan, bulu, rambut, dan potongan kecil kuku manusia. Tangannya langsung refleks melempar saringan, tapi saat menengok kembali semua sudah hilang. Bersih. Ia sudah tak tahu apa isi dagangannya itu sebenarnya. Malamnya, seorang ibu muda datang membawa anak kecil perempuan. Wajah sang anak pucat, matanya sembab seperti habis menangis lama. "Pak, anak saya rewel terus minta mie ayam Bapak. Katanya dimimpiin, katanya enak banget." Pak Maskur menatap anak itu. Anak itu menatap balik dan tersenyum. Senyum yang tak seharusnya keluar dari wajah anak-anak. "Yang manggil saya namanya Mbak Karsih," kata si anak pelan. "Dia bilang saya harus habisin mangkuk terakhir, biar bisa main selamanya di rumahnya." Tangan Pak Maskur dingin, tubuhnya seperti lumpuh. Ia tidak menjawab, hanya berbalik dan mulai menyiapkan mie. Tapi saat akan menyendok kuah, sendok itu menolak masuk, seolah ada sesuatu yang menggumpal di dalamnya. Ia buka tutup kuah. Di permukaan kuah bening itu, mengambang wajahnya sendiri. Tapi dengan mata terbalik dan darah menetes dari bibir, ia mundur satu langkah. "Pak, anak saya nunggu." Suara sang ibu membuyarkan lamunannya. Pak Maskur menoleh. Di belakang ibu itu berdiri sosok tinggi berjubah putih, perempuan tua, tersenyum. Dan ia mengangguk, mengisyaratkan, "Beri saja, sudah waktunya." Pak Maskur mendongak ke langit. Tak ada bulan malam itu. Tapi angin berhenti, udara mengental, dan suara jangkrik seolah tertelan bumi. Dalam hati ia tahu, jika ia menyerahkan mie itu, si anak takkan kembali normal. Namun tangan itu bergerak sendiri. Seperti dikendalikan rasa takut atau rasa bersalah yang sudah terlampau dalam. Ia serahkan mie ayam terakhir. Dan saat mangkuk berpindah tangan, suara nyaring seperti babi disembelih terdengar dari dalam gerobak. Orang-orang sekitar tak mendengar. Tapi Pak Maskur tahu, sesuatu di dalam gerobaknya sedang diberi makan. Sejak malam itu, Pak Maskur tak lagi merasa aman di rumahnya sendiri. Dinding rumah mulai memucat, cat-cat terkelupas seperti kulit busuk. Udara di dalam dapur selalu lembab dan dingin, bahkan saat siang hari. Kadang, bau kuah mie tercium tanpa alasan meski tidak ada yang sedang dimasak. Suatu malam ketika baru saja memadamkan lampu dapur,
Terdengar bunyi sendok beradu dari dalam laci. Ia menahan napas berjalan perlahan dengan pisau di tangan. Tapi saat membuka laci, isinya penuh dengan rambut panjang basah. Ia muntah malam itu. Tapi bukan hanya karena jijik, melainkan karena ia sadar. Apa yang sebelumnya terjadi di jalan, kini mulai ikut pulang. Esok paginya Bu Rini mengetuk rumah dengan panik. Anak perempuannya yang sempat makan mie ayam Pak Maskur beberapa minggu lalu, kini koma. Tak ada penjelasan medis, dokter hanya geleng-geleng kepala. Dia manggil-manggil nama bapak waktu terakhir sadar, ujar Bu Rini dengan wajah pucat. Katanya, Pak Maskur jangan jualan malam ini. Mbaknya marah, mbaknya lapar. Pak Maskur tak menjawab, tapi tangannya mencengkeram kusen pintu. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Malam harinya ia tetap berjualan. Tak ada pilihan. Jika ia berhenti, suara-suara itu kembali. Kadang mengetuk jendela rumahnya. Kadang terdengar dari kamar mandi. Lapar, Pak, kami lapar. Di sebuah gang sempit, ia bertemu seorang lelaki tua tak dikenal. Lelaki itu memesan semangkuk, duduk diam, lalu menatapnya dalam-dalam. Bapak tahu kenapa semua ini terjadi, kan? Pak Maskur tak menjawab. Lelaki itu melanjutkan, yang Bapak suguhi itu bukan makhluk biasa. Mereka dari yang lama, dari tanah tua. Dulu pernah ada pedagang yang diberi hal yang sama, tapi akhirnya dia jadi bagian dari gerobaknya sendiri. Bagian. Suara Pak Maskur gemetar. Lelaki itu hanya menunjuk ke bawah gerobak. Coba, lihat besok pagi. Kalau sudah muncul darah hitam di bawah kayunya, artinya waktunya hampir habis. Seketika, lelaki itu berdiri meninggalkan mie yang belum tersentuh. Mangkuk itu kosong tapi tidak kotor, seolah isinya tak pernah ada. Keesokan harinya, sebelum mendorong gerobak keluar, Pak Maskur memeriksa bagian bawah gerobak. Di sana, tetesan cairan hitam mengering seperti bekas darah. Dan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Bekas kuku mencakar dari dalam kotak penyimpanan. Ia menatap gerobaknya dalam diam. Pikirannya kacau. Tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu. Ia tak sedang berdagang mie ayam lagi. Ia sedang memberi makan sesuatu. Pak Maskur tak tidur malam itu. Ia hanya duduk di depan pintu dapur, menghadap gerobak yang kini ia tutupi kain putih. Udara di dalam rumah kian berat seperti dihuni oleh napas-napas yang bukan miliknya. Angin tak lagi bertiup, tapi suara seperti orang mengaduk kuah mie terus terdengar dari dalam kotak gerobak. Kadang pelan, kadang cepat, diselingi suara, cekikikan perempuan. Keesokan harinya Pak Maskur nekat pergi ke makam Waru. Tempat pertama kali ia melihat ibu tua misterius itu. Ia membawa dupa, bunga 7 rupa, dan segelas air putih. Ia tak paham caranya menyudahi, tapi ia merasa harus mencoba sesuatu. Di bawah pohon besar, ia menaburkan bunga. Tapi sebelum ia sempat menyalakan dupa, embusan angin menyapu keras, membuat bunga berhamburan. Tanah di bawahnya mereka sedikit dan dari celah itu muncul suara. Suara perempuan tua yang lembut namun dingin. Kamu sudah sepakat, Pak. Tidak ada mundur. Semua yang kenyang harus terus makan. Pak Maskur mundur ketakutan. Tapi suara itu terus mengejarnya, mengalun dari sela-sela dahan, dari akar-akar pohon, dari bayangan gerobak yang ia parkir tak jauh. Ia pulang dalam diam, dan malam itu rumahnya tak lagi milik manusia. Jam menunjukkan pukul 1:23 dini hari. Tapi lampu ruang tengah menyala. Pak Maskur terbangun karena bau mie ayam begitu menyengat. Ia turun pelan dari tempat tidur dan melihat seseorang sedang berdiri di depan kompor. Seseorang dengan rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus dan tangannya memasukkan potongan daging ke dalam kuah. Bukan daging ayam tapi sesuatu yang berbentuk seperti tangan anak kecil. Pak Maskur menjerit. Sosok itu menoleh. Wajahnya setengah membusuk, matanya berongga, dan senyumnya lebar sampai ke telinga. Jangan berhenti, Pak. Nanti gantian yang dimakan, Bapak. Esoknya, Pak Maskur tidak berjualan. Tetangganya, Pak Ardi, curiga karena bau busuk menyengat dari dalam rumah.
Ketika ia mendobrak pintu, semua perabot tampak ditutupi kain putih. Gerobak mie ayam berada di ruang tamu, terbuka lebar. Dan di dalam kotak penyimpanan kuah, mengambang sesuatu yang membuat Pak Ardi muntah. Satu tangan manusia dengan cincin kawin di jari manisnya, milik Pak Maskur. Tapi Pak Maskur tak ditemukan dimanapun. Rumah terkunci dari dalam. Tidak ada jejak keluar. Yang tersisa hanyalah gerobak, mangkuk-mangkuk kotor, dan jejak kaki basah mengarah ke dinding dapur. Jejak yang berhenti di bawah cermin kecil. Dalam cermin itu samar sesosok lelaki paruh baya berdiri di belakang siapapun yang menatapnya. Wajahnya mirip Pak Maskur, tapi matanya terbalik dan terus menatap. Setelah kabar hilangnya Pak Maskur menyebar, rumahnya ditinggalkan. Gerobak mie ayam yang tertinggal di ruang tamu dibiarkan begitu saja. Tak ada yang berani menyentuhnya, apalagi membuangnya. Namun seperti dipanggil sesuatu, Dimas, seorang jurnalis lepas yang tertarik menulis tentang kisah-kisah horor lokal, mendatangi rumah itu. Ia mendengar dari warga bahwa sebelum menghilang, Pak Maskur sempat berbisik ke tetangga sebelah. Kalau aku nggak pulang, jangan biarkan gerobak itu keluar rumah lagi. Atau nanti kalian semua ikut kelaparan. Dimas mencium sesuatu yang lebih dari sekadar urban legend. Ia masuk ke rumah itu diam-diam malam hari, membawa senter, alat perekam suara, dan satu kamera tua. Saat menyalakan senter ke arah gerobak, ada sesuatu yang tampak menyentak batinnya. Papan kayu gerobak penuh dengan bekas cakaran, tapi cakaran itu bukan acak. Polanya membentuk kalimat dalam aksara Jawa kuno. Dimas mengambil gambar dan mengirim ke temannya yang ahli naskah kuno. Jawabannya membuat darahnya surut. Wadaga kawula dados kurbaning dahar para lelembut, awit jajane kawula dados lawuhe. Tubuhku menjadi persembahan santapan para makhluk halus, karena daganganku menjadi lauk mereka. Tengah malam, Dimas meletakkan alat perekam di dalam kotak gerobak dan menunggu dari luar rumah. Saat jam menunjukkan pukul 2 tonemo, terdengar bunyi roda gerobak bergeser sendiri. Mangkuk-mangkuk jatuh. Bau amis menyeruak, tapi tak ada satupun orang di dalam rumah. Ia mendengar rekamannya kembali. Suara lirih perempuan tua muncul. 1 tumbal 1 mangkuk 30 mangkuk, maka gerobak ini hidup, dan kini tinggal 1 lagi. Dimas merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia mundur, tapi di luar, jalanan desa sudah berubah. Lengang, sunyi, seolah waktu beku, dan dari arah gerobak suara langkah perlahan mendekat, berat, terbata. Dimas menoleh ke jendela. Di sana berdiri sosok Pak Maskur, pucat, mulutnya dijahit, tapi dari sela benangnya, darah menetes, dan ia menggeleng pelan, seolah ingin memperingatkan. Pergi sekarang, sebelum kamu jadi mangkuk terakhir. Dimas lari malam itu, namun gerobak tetap tinggal. Esok paginya, warga menemukannya roboh di tengah jalan. Mangkuk-mangkuknya kosong, tapi mangkuk terakhir terisi sesuatu. Sehelai foto Dimas basah oleh kuah hitam. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dimas ditemukan, tak sadarkan diri di tepi hutan kecil di pinggir desa. Tubuhnya lemah, bibir pecah-pecah, dan kulitnya penuh goresan seperti cakaran kuku. Di tangan kirinya menggenggam erat sendok kayu, sendok yang sama seperti milik Pak Maskur. Warga membawanya ke puskesmas. Tapi setelah siuman, Dimas tak banyak bicara. Ia hanya berulang kali bergumam. Jangan makan mie dari gerobak itu. Jangan makan, meskipun wangi, meskipun lapar. Polisi datang untuk menyelidiki, namun tak menemukan bukti pelanggaran hukum. Rumah Pak Maskur tetap terkunci, gerobaknya disita dan dibawa ke kantor desa. Tapi malam pertama di sana, satpam penjaga meninggal mendadak. Ditemukan tersungkur di lantai, mulutnya masih penuh sisa mie. Kepala desa memutuskan untuk membakar gerobak itu. Mereka membawa ke lapangan terbuka dan menyiramnya dengan bensin.
Tapi sebelum api dinyalakan, salah satu warga yang membantu mendadak muntah darah. Dari mulutnya keluar potongan kertas kecil, penuh tulisan tangan. Jika gerobak ini dibakar, maka lapar kami pindah ke tubuh-tubuh kalian. Semua mundur, tak jadi membakar. Gerobak itu akhirnya dikubur di tanah kosong dekat sungai, dibungkus kain kafan dan ditaburi garam serta kapur barus. Pendeta dan dukun desa datang bersama untuk mengunci tempat itu secara gaib. Namun, malamnya, suara roda gerobak terdengar dari arah sungai. Dan anak-anak yang tidur di rumah sekitar mulai bermimpi tentang mie ayam yang baunya terlalu enak untuk ditolak. Dimas pindah kota. Ia berhenti menulis, berhenti mencari kisah-kisah horor. Tapi satu malam, ia menerima paket tak dikenal. Di dalamnya sebuah mangkuk retak dan secarik kertas. Yang belum kenyang, masih mencari. Yang terakhir belum dimakan. Ia mencoba membuangnya, tapi mangkuk itu kembali ke depan pintunya esok hari. Selalu basah, selalu hangat, seperti baru saja dipakai. Dan Dimas tahu, kisah ini belum selesai, karena selama masih ada yang lapar, gerobak itu akan terus mencari. Tamat.